Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Madani dengan NIM 5012000478. Saya dari kelas 4E dengan jurusan Ekonomi Syariah. Di sini saya akan mencoba praktek mengenai data panel untuk memenuhi tugas mata kuliah ekonometrika dengan dosen pembimbing atau dosen pengampu Bapak Fadil Mubarak. Baiklah, sebelum kita memulai prakteknya, kita harus mengenal apa sih data panel itu. Nah, menurut Agus Widarjono pada tahun 2009, data panel ini merupakan gabungan dari dua data. Yang pertama itu data time series dan yang kedua itu cross section. Nah, yang mampu menyediakan data yang lebih banyak. Nah, data panel ini dapat mengatasi masalah yang timbul ketika ada penghilangan variabel atau data hilang. Nah, jadi data panel ini untuk mengatasi masalah ketika ada data hilang. Nah, kita langsung saja ke prakteknya. Di sini saya menggunakan sintak library PLN. Nah, kita harus mendownload terlebih dahulu Pkis-nya untuk mendapatkan fungsi-fungsi selanjutnya. Nah, kalau sebelum itu kita download terlebih dahulu dengan cara kita klik package, terus install package. Nah, nanti itu di sini ada tulisan kita memilih negara mana yang kita pakai. Misalnya Indonesia, kita klik Indonesia, atau Australia, kita klik Australia. Nah, terus sudah itu baru muncul seperti ini. Setelah itu baru kita cari fungsi sintak dari PLN ini, package-nya ini. Kita cari PLN, jauh ya PLN. Lumayan untuk PLN. Ya, ini ya PLN. Kita klik OK. Di sini saya sudah menginstal, jadi tinggal saya running saja. Nah, ini adalah 4 data dari PLN ini. Datanya ada EMP1UK, product, Granval, dan Wages. Nah, fungsi-fungsinya ini kita cari data-datanya ini. Nah, kita running. Sebenarnya mudah saja, kita tinggal running. Jadi datanya keluar, hanya kita memperbandingkan saja. Kemudian kita lihat data dari Granval ini.
Sebenarnya bisa saja kita mau gunakan transfer, EMP1UK, product, widgets, bisa kalau kita mau menggunakan datanya. Nah, di sini kita melihat data transfernya. Nah, untuk head ini untuk melihat bagian atas data dari 1 sampai 6 gitu misalnya, bagian kepalanya saja. Kalau gimana kalau kita mau melihat bawahnya, mau mengetahui sampai berapa datanya? Nah, kita tulis saja di sini style dalam kurung transfer. Nah, jadi kita tulis style di sini, kita running. Nah, datanya ini ada sampai 100, jadi dari 1 sampai 100. Fungsi style-nya ini untuk mengetahui sampai berapa data tersebut, sampai berapa data medianya. Nah, kalau kita mau mencari EMP1UK, nah ini kita cek juga bisa head EMP1UK. Nah, ini untuk nilai untuk data dari EMP1UK. Bisa dilihat perbedaannya. Kalau EMP1UK ini ada outputnya ya. Kalau untuk transfer ini cuma sampai kapital, weightnya nggak ada. Untuk perbandingannya ya. Kita lanjut ke data frame. Nah, untuk data frame ini, untuk indeksnya, indeks C-nya yaitu firma dan years. Untuk indeksnya itu firma dan years. Untuk drop indeksnya dan row names-nya itu true. Nah, kita baca dulu. Caranya, kita mau melihat datanya. Nah, untuk melihat datanya kita tulis tadi kayak tadi yang transfer tadi kita tulis head terus E. Kenapa E? Nah, karena penamaan di sini penamaan datanya itu E. Kalau misalnya kita buat penamaannya di sini data saya atau dataku, tapi dengan catatan di sini kita tulis juga misalnya data saya. Fungsi di sini ini mengikuti di sini. Jadi kalau misalnya ini di sini berbeda dengan penamaan di sini, nah ini akan tidak kebaca datanya. Jadi jadi kita baca data dari data frame-nya. Saya dilihat ada perbedaan ya di antara data pertama sama data kedua. Ya, yang membedakannya ini pas di awal ini menggunakan firma dan years. Dan ketika di frame data, karena indeksnya ini firma, ini hilang, nggak ada. Dan penomorannya juga hilang. Cuman ada angka firmanya ini, angka firma sama tahunnya saja, tidak ada tulisan firma dan tahunnya. Nah, itu yang membedakannya. Untuk data sektor EMP, web sama kapital dan outputnya itu sama saja nih. Datanya ini bisa dilihat sama datanya bawah, cuman hanya yang berbeda di sini saja. Kita mau melihat indeksnya. Nah, indeksnya tadi kan firma dan years ya. Nah, kita running, bisa dilihat kan firma dan years-nya, indeks E-nya. Kita selanjutnya itu summary. Kita running. Kita running yang summary, untuk melihat summary-nya. 0 untuk letaknya 0, 0,
kelasnya 0 dan modenya 0. Kita lihat yang EMP 1 UK ya, kita running sama saja. Kemudian kita lihat dari matriksnya. S matriksnya, matriks dari EMP kita running. Bisa dilihat datanya ini ada yang NA. Nah, seperti yang pertama saya bilang tadi, data panel ini mencari data hilang. Dia memecahkan masalah data mana saja yang data hilang. Nah, yang untuk NA ini penandaan bahwa data tersebut data hilang, variabelnya hilang. Nah, bisa dilihat pada tahun 1976 dari data 1 sampai 4 itu datanya hilang. Dan untuk tahun 1983 data 5 dan 6-nya yang hilang. Dan untuk tahun 1984 data semua datanya itu dari 1 sampai 6 itu hilang. Data hilangnya. Kemudian kita buat data transformation-nya. Data transformation. Dan nanti di sini kita mengetahui data-data hilang, nanti datanya diisi kembali, dipecahkan kembali datanya, sehingga data yang hilang ini terisi. Kita running. Untuk head leg perbandingan 0 banding 2 ini, itu masih ada data yang hilang. Kita lihat lagi yang div, masih ada juga yang hilang. Yang head leg yang 10 ini masih ada juga. Kita lagi. Nah, kita lihat perbandingannya. Nah, untuk yang head leg yang 0 banding 2 ini kan masih ada data hilangnya kan. Untuk tahun 1977 itu data 1 dan 2 itu datanya hilang. Dan untuk 1978 data 2 yang hilang. Nah, untuk yang div-nya itu untuk data 1 dan 2 pada tahun 1977 itu hilang. Selebihnya yang tahun yang lainnya nggak hilang. Untuk head leg yang ketiga ini pada tahun 1977 dan 1978 untuk data 1 dan data 2-nya ini hilang. Kan itu beda-beda ya perbandingannya datanya. Nah, kita lihat di Witting-nya. Nih, pas di Witting-nya, pas pada tahun 1977 sampai 1982 ini, datanya ada semua. Nggak ada yang hilang. Nih, dan within, itu datanya ada semua. Keseluruhannya. Nah, ini yang membandingkannya. Bisa dilihat kan perbedaannya. Nah, selanjutnya kita ke modelnya. Nah, ini yang EMP weight plus capital ini sama seperti regresi pembahasan materi yang sebelumnya. Untuk EMP ini adalah bentuk X-nya. Kalau weight plus capital ini untuk Y-nya. Kita baca dulu caranya. Kita masuk ke model estimasinya. Bisa dilihat di model Witting dan random. Nah, kita ke summary.
Ini sebenarnya kita tinggal running saja, nanti keluar sendiri sintaknya, nanti keluar data-datanya. Ini mempermudah kita pakai program R ini, dia datanya keluar sendiri, tercarikan sendiri, hanya kita menggunakan sintak-sintaknya saja. Nah, ini kenapa hanya random saja yang keluar? Karena terakhir kita running misalnya within, nah berarti nilai summary within yang akan keluar. Kan saya terakhir running di random, berarti nilai random yang terbaca di sini. Nilai terakhir yang di running itu yang nilai yang terbaca. Nah, selanjutnya ini kita lihat model dari random. Dari balance panelnya N-nya 10, T-nya 20, N besarnya 200, dan lihat dari efeknya, individualnya, index snartnya, terus residualnya. Nah, kita lihat di koefisiennya ya. Di koefisiennya ini dari estimasi, standar errornya, valuenya, ini signifikan. Kenapa saya bilang signifikan? Karena kode dari signifikan ini adalah tanda bintang. Dari intercept-nya, value-nya, dan kapitalnya ini ada tanda bintangnya. Berarti dia ini signifikan. Dia tolak H0 kalau value-nya 5%. Nah, sudah pernah membahas ini tentang p-value tolak H0-nya ini. Nah, ini nilai-nilai dari total sum of square-nya, residual sum of square-nya, S-square-nya, adjective square-nya. Ini hasilnya. Lanjut ke Rennet Run-nya. Ini dari nilai Rennet-nya. Lanjut ke Fixed. Ini bisa dilihat data main-nya. Kita lihat kembali dari data 1 sampai 10 ini, mana yang signifikan. Nah, summary-nya ini kan kita melihat data yang terbaik, data terbaiknya, data yang bagusnya. Kalau kita running, nah bisa kita lihat dari data 1 sampai data ke 10 ini, data yang pertama yang ini itu tidak signifikan. Nah, kan saya bilang tadi, apabila ada kode signifikannya ini ada bintang, berarti itu dia signifikan. Nah, di sini data pertamanya itu tidak signifikan karena tidak ada bintangnya. Untuk data kedua, 3 sampai 6 itu signifikan. Nah, untuk data 7 dan 8 itu tidak signifikan, dan 9, 10 itu signifikan. Jadi, yang data yang tidak signifikan di sini itu data 1, 7, dan 8, dan selebihnya itu signifikan. Jadi, lihat kan perbandingannya. Kita lanjut ke model within effect wise. Nah, kita baca running terlebih dahulu, terus kita running lagi. Bisa dilihat dari datanya, data 1935. Untuk data fixed-nya, time-nya dari tahun 1935 sampai 1954 itu udah bagus datanya. Nah, dari data transformation tadi,
datanya nggak ada lagi kan yang MA, sudah terisi semua datanya, mulai dari within sini, datanya sudah terisi, jadi tidak ada lagi data yang hilang. Nah, itu kegunaannya tadi data panel tadi mengisi data-data yang hilang atau variabel-variabel yang hilang. Nah, kita lihat sini, sudah ya. Berarti tidak ada lagi data yang hilang dari koefisiennya. Oke. Nah, saya rasa sudah cukup penjelasan dari saya. Saya rasa juga masih banyak ada kurangnya dari penjelasan saya. Mohon maaf karena kita masih dalam tahap belajar. Apabila kata-kata saya ada yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih teman-teman yang sudah menonton atau mencoba memahaminya. Terima kasih.